wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana hukum membakar Al-Quran. Mushaf Al-Quran ialah kitab suci yang kedudukannya begitu sakral bagi umat Islam. Kitab yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berisi ayat-ayat yang menjadi sumber pedoman hidup kaum muslimin di dunia dan di akhirat kelak. Diturunkan kepada sang nabi terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Bernilai ibadah tatkala kita membacanya. Maka tak ayal seluruh umat Islam sangat menaruh takzim kepada mushaf Al-Quran ini. Lalu, pernahkah kalian berpikir jika ada seseorang atau kelompok yang dengan sengaja membakar Al-Quran, laknat apa yang akan menimpa mereka? Apakah dalam kasus tertentu kita dimubahkan untuk membakarnya? Jika kita runut sejarah peradaban Islam masa lalu, kita akan menemukan kasus pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Khalifah ketiga kaum muslimin, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lebih afdolnya, kalian bisa cek melalui buku-buku referensi sejarah umat Islam. Atau bisa buka buku Sahih Al-Bukhari, bab 15, halaman 386. Hadis nomor 4604. Konon, kala itu terjadi keributan besar di beberapa negara bagian kekuasaan Islam terkait cara baca Al-Quran. Hal itu terjadi karena setiap negara bagian mempunyai versi Al-Qurannya masing-masing dan memiliki dialek masing-masing untuk membaca Al-Quran. Mereka saling bersikukuh atas pendirian mereka. Masing-masing negara bagian mengklaim bahwa cara baca mereka lah yang paling benar. Melihat kasus itu, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berinisiatif untuk membuat satu versi mushaf Al-Quran standar yang digunakan dan dijadikan pedoman oleh umat Islam keseluruhan. Yang tempo hari, mushaf itu dinamai dengan Mushaf Utsmani. Lalu, apa kabar mushaf-mushaf versi lain pada zaman itu? Jawabannya dibakar. Namun pembakaran itu bukanlah berniat untuk menista ayat-ayat Al-Quran yang mengandung firman Allah Ta'ala. Namun hal itu diikhtiarkan untuk menyatukan umat Islam dan menghapus konflik-konflik akibat perbedaan pandangan. Di zaman ini, masih bolehkah kita membakar mushaf Al-Quran? Jawabannya ialah bisa boleh dan juga bisa tidak, tergantung motif melandasinya. Yang harus pertama kali kita pahami dulu ialah definisi dari mushaf itu sendiri. Apakah mushaf itu diartikan seluruh lembaran yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran secara lengkap, yang terbendel menjadi satu kesatuan? Ataukah lembaran-lembaran terpisah atau sobekan yang bertuliskan ayat suci Al-Quran, itu juga bisa kita sebut sebagai mushaf? Di sini seluruh imam mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa mushaf Al-Quran itu meliputi seluruh bagian yang tertuliskan ayat Al-Quran. Jadi, tidak hanya mushaf utuh, lembaran mushaf Al-Quran yang terpisah pun juga bisa masuk definisi mushaf itu sendiri. Opsinya 2, dikubur atau dibakar. Jika ada mushaf yang rusak dan berserakan, kita harus berupaya melakukan suatu tindakan untuk menjaga kehormatan dan kesucian mushaf tersebut. Jangan sampai mushaf itu terinjak, terkena kotoran, dan tercampur dengan barang-barang lainnya. Maka ada dua solusi cara yang bisa dilakukan, yaitu pertama dengan cara ditanam dalam tanah, dan yang kedua ialah dibakar.
Mazhab Hanafi dan Hambali memilih opsi pertama. Jika ada mushaf yang rusak dan tidak memungkinkan untuk dipakai, maka harus ditanam dalam tanah guna menjaga kesucian dan kehormatannya. Al-Haskafi, seorang sarjana muslim bermazhab Hanafi, dalam kitabnya yang berjudul Ad-Dur Al-Mukhtar, menganalogikan hal itu dengan seorang muslim yang meninggal. Ketika tidak lagi bernyawa, maka dikuburkan dalam tanah. Setali 3 uang dengan mushaf. Jika tidak lagi bisa atau sulit dibaca, maka menguburnya dalam tanah merupakan perbuatan yang terpuji. Menukil Al-Bahwati dalam kitab Kasif Al-Qonna, Imam Ahmad pernah berkisah, ketika itu Abu Al-Jauza memiliki mushaf yang telah usang dan tidak layak. Abu Al-Jauza akhirnya mengubur mushaf tersebut di salah satu sudut masjid. Pandangan yang sama diutarakan juga oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Penguburan mushaf rusak adalah bentuk penghormatan, sebagaimana manusia sewaktu meninggal dimakamkan di lokasi yang aman. Selain opsi mengubur, opsi lain adalah dengan cara membakar mushaf tersebut. Imam Ad-Dasuki dari mazhab Maliki telah menjelaskan tentang hal ini di dalam kitab Hasyiahnya atas kitab Asyarah Al-Kabir. Beliau berkata, dan membakar apa yang telah disebutkan, yakni kertas-kertas yang mengandung ayat Al-Quran, nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna, nama-nama Nabi, atau hal-hal yang disucikan oleh syariat lainnya. Jika dengan jalan menjaganya, maka tidak masalah, tidak apa-apa. Bahkan, mungkin hal itu wajib. Begitu pula dengan kitab-kitab fikih. Jika membakarnya atas jalan meremehkan syariat, maka haram. Dan jika atas dasar menjaganya agar tidak terinjak kaki, maka tidak masalah. Mazhab Maliki dan Hambali memilih opsi yang kedua ini. Ini dikioskan dengan sikap yang diambil oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu dengan membakarnya. Peristiwa tersebut oleh Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumul Quran dijadikan sebagai dasar diperbolehkannya membakar mushaf yang rusak. Ia berpandangan bila lembaran-lembaran itu rusak, maka tidak boleh hanya diselamatkan dengan meletakkan di tempat tertentu. Hal ini dikhawatirkan jatuh dan akan terinjak. Solusi ini jauh lebih baik menurutnya. Tindakan sama yang dilakukan oleh Utsman. Komite Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Fatwa Lajnah Ad-Daimah, tidak ketinggalan untuk membahas hal ini. Dalam kompilasi fatwanya menyebutkan, mushaf yang tak lagi terpakai, kitab dan kertas-kertas yang tertulis ayat-ayat Al-Quran, maka hendaknya dikubur di tempat yang baik, jauh dari lalu lintas manusia, atau jauh dari lokasi yang menjijikan. Opsi lain yang bisa ditempuh ialah dibakar. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan menghindari perendahan Al-Quran. Dasar lain yang membenarkan membakar mushaf Al-Quran adalah salah satu kaidah usul fikih, yaitu zat adzariyah. Artinya, menutup jalan menuju kepada kerusakan. Maka, daripada mushaf Al-Quran terhinakan atau dihinakan karena telah rapuh dimakan usia dan tidak bisa dibaca lagi, maka lebih baik dibakar supaya tidak terbiarkan, terinjak, atau bahkan dibuang di tempat sampah. Maka kesimpulannya, hukum membakar Al-Quran itu boleh, asal niatnya untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya. Jika diniatkan untuk melecehkannya, maka jelas haram. Berikut opsi cara menjaga kehormatan mushaf Al-Quran yang rusak. 1. Dibakar yang disarankan oleh Imam Maliki dan Syafi'i. 2. Dipendam yang disarankan oleh Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Ibnu Taimiyah. Dan 3. Dibakar dan atau dipendam yang disarankan oleh Komite Fatwa Kerajaan Arab Saudi.
Wallahu a'lam bisawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung berbagi kisah sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.